baqiyatin shalihatin wa liqadah hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Hussan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifina wal musannifin, hussan ila mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, wa nakhussu hussan khassa ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad, wa hussan khassa ila arwahim ya Abdullah Mursyad wa zawjati wa bayi Tahran wa zawjati wa bayi Ihsan wa zawjati wa bayi Ahyad wa zawjati wa bayi Arwani wa zawjati wa bayi Abdul Karim wa zawjati wa bayi Marsuqi wa zawjati wa bayi Mahdus Ali wa zawjati wa bayi Ahmad Idris Marsuqi wa bayi Abdul Aziz Mansur wa bayi Imam Yahya Mahdus wa bayi Maksum Jauhari wa bayi Habibullah Zaini wa bayi Maftub Astul Birri wa hussan khassa ila arwahi baki Sirajuddin wa zawjati wa bayi Hashim wa zawjati wa bayi Abdul Ghafur wa zawjati wa abina Bahdiyati Syamsuddin Hashim wa ummina ibunya Khairiyah wa akhina ki akhi Habib Syamsuddin Hashim wa akhina ki Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa hussan arwahi baki Marzuqi wa zawjati wa bayi Bajuri wa zawjati wa baki Masduqi wa zawjati wa abina Haji Abdul Rauf wa ummina ibunya Zubaidah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhim wa jami' kalamidatihim. Syaikhulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhruqu aswarul aqdari. Sawabiqul himami utawi pira-pira sejo kang enggal oleh nglabeti iku la takhruqu ora bisa mbedah apa sawabiqul himam aswarul aqdari ing pira-pira pestene Allah. Hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah iku kata'lili kaya dene gawe ilat lima maring dawuh qablaha kang tetep ing dalem sadurunge hadhil hikmah. Wa tuslihu lan bagusi apa hadhil hikmah aidon halih malih lima maring dawuh ba'daha kang tetep ing dalem sawise hadhil hikmah. Ka'annahu kaya-kaya setuhune kiye musannaf iku qala dawuh sapa kiye musannaf dawuh iradatuka utawi oleh ngarepaken sira ayyuhal muridu iring-iring wong kang ngersakaken usul khilafama ing sulayane perkara aradahu kang ngarepaken ing man sapa maulaka bendoro sira iku la najda ora maidai apa irad iku la tajda ora maidai apa iradah naf'an ing manfaat li annahu krana temen sedune kelakuan iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa sawabiqul himami pira-pira sejo kang enggal oleh nglabeti ayil himam tegese pira-pira sejo as-sawabiqu pira-pira kang enggal nglabeti ai syari'atut taksiri tegese kang enggal oleh nglabeti fil asya'i ing dalem pira-pira suwiji-wiji. Wahya utawi al-himam iku qawiyun nafsi kekuatane nafsu allati tanfa'ilu kang dadi kagawe anha ando saking ngeten iku kuwan nafsi. Wahya utawi himam iku kuwan nafsi kekuatane nafsu allati tanfa'ilu kang dadi kagawe anha ando saking kuwan nafsi apa al asya'u pira-pira suwiji-wiji
wa takunu lan ana apa al-himam lil waliyi keduwene wali iku karomatan kamulyan yuqalu den ucapaken apa fa'ala kadza fa'ala agawe sapa wali kadza ing mungkini bihimmatihi kelawan sejone wali idza wajjaha ing dalem nalikane ngadepaken sapa wali ing himmah ilaihi maring kadza fawujida mongko den temu apa dzat wali ghairi hilang keduwene liyane wali kasahiri kaya dene wong kang tukang sihir wal aini lan wong kang landhep peningale iku ihanatan nginakaken la tanfa'ilu kang ora kagawe anha angge saking himam apa al asya ukira-ukira suci-wici illa bitaqdirillahi angin kelawan pesdane Allah Ta'ala ai biidnihi tegese kelawan idine Allah subhanahu moho nucaaken ingsun kelawan maha sucine Allah fal himam mongko utawi pira-pira sejo ghairus sawabiqi kang ora pira-pira enggal oleh nglabeti kahimmatika kaya sejo sira ayyuhal muridu iring-iring wong kang ngarepaken musuh iku la asara ora ana labet iku maujud laha keduwene himmatika min babi aula saking bab luwih utama fa fi hadza mongko iku tetep ing dalem iki sawabiqul himam ila akhirih tabridun utawi ngagemaken tabridu naril khirsi utawi ngagemaken genine lubo al musta'ilati kang murub kang mulat-mulat fi qalbihi ing dalem atine fi qalbihi ing dalem atine murid hatta yukhayyala sehingga den cikraaken lahu maring murid apa anna dzalika syai'a temen setuhune mengkono-mengkono suci-wici iku tauun manut iku tau yadihi manut kekuasaane murid wa annahu lan temen setuhune murid iku yudrikuhu bisa nemu sapa murid ing dzalika syai' la mahalata halih mesti wal idhofatu utawi mudhofakan fi qaulihi ing dalam dawuh kiai musannaf rupane sawabiqul himam iku min idhofatis sifati setengah saking mudhofaken sifat ilal mausufi maring lafat kang den sifati kama kaya keterangan takorroro kang wis tetep apa mah wa fi qaulihi lan iku tetep ing dalam dawuh kiai musannaf rupane aswarul aqdar iku min idhofatil musyabbahi setengah saking mudhofaken perkara kang den serupani apa bihi al lil musyabbahi maring perkara kang den serupaaken lil musyabbahi maring perkara kang den serupaaken hikmah ingkang nomor 3 niki berkaitan erat kalian hikmah ingkang saderengipun. Ingkang kala wingi sampun kita bahas tentang posisi asbab kalian posisi tajrid. Tetapi poin pembahasanipun teng mriku nggih menika tiyang ingkang menginginkan berbeda dari apa yang dimiliki. Sing mestine ning makom asbab kepingin pindah teng makom tajrid. Sing mestine ning makom tajrid kepingin pindah dhateng makom asbab. Nah, kedua hal itu kalau ini sampun dipun komentari merupakan sikap sing tercela, sikap sing boten bener. Kenapa? Sebab niku menandakan DE niku lemah dalam kepasrahanipun dhateng Gusti Allah. Sehingga dengan hikmah kedua niki saged kita pahami bilih Syahibuna Athaillah
maringi pelajaran dhateng murid, dhateng kita sedaya supaya kita niku membangun tawakal kita dhateng Gusti Allah. Termasuk dalam ikhtiar untuk usul niki nggih selalu kita bangun rasa tawakal. Jangan mengandalkan dengan kekuatan, mengandalkan dengan kemampuan, daya ingkang dipun miliki sendiri. Tetapi sedaya dipun pasrahaken dhateng Gusti Allah. Nah, hikmah ketiga niki seolah-olah memberi alasan kenapa toh kedua hal ingkang dipun jelasaken wonten hikmah kedua niki wau kok tercela. Nah, maka wonten hikmah niki seolah-olah disampaikan alasannya mergo kabeh niku mboten lepas saking takdire Gusti Allah. Wong iso usul iku mergo takdire Gusti Allah. Sing panggah mahjub iku mergo takdire Gusti Allah. Ora nek sapa wae, apa wae sing bakal iso menembus batas takdiripun Gusti Allah niku. Mula hikmah niki dipun dawuhaken ngeten. Sawabiqul himam la takhruqu asrarul aqdar. Cita-cita atau angan-angan yang kuat, keinginan yang kuat sekali niku mboten saged menembus benteng takdiripun Gusti Allah. Jadi walaupun kita punya kemauan yang menggebu yang begitu kuat, sekuat apapun niku mboten saged menembus takdiripun Gusti Allah. Hadhil hikmah kat ta'lili lima qablaha. Hikmah ini merupakan alasan daripada hikmah sebelumnya. Dan juga hikmah ini akan memperbaiki pada hikmah setelahnya. Hikmah setelahnya niku mangke akan kita bahas berkaitan dengan pengaturan dan perencanaan kita. Kita merencanakan beberapa hal, kita memilih beberapa hal. Niku dalam hikmah keempat mangke akan kita bahas seperti itu. Nah, maka sekarang di hikmah ini kita bahas tentang benteng takdiripun Gusti Allah. Keinginan yang kuat yang menggebu saja tidak bisa menembus, apalagi pengaturan kita, pilihan kita, usaha kita, itu pun semuanya juga tidak akan bisa menembus batas takdiripun Gusti Allah. Ka'annahu qala iradatuka ayyuhal murid khilafa ma aradahu maulaya la tajda naf'an li'annahu idza kanat sawabiqul himam ayil himam sawabiqu syari'atut takfir fil asya. Seolah-olah Kiai Musonef ingin menyampaikan pernyataannya, keinginan kamu wahai murid yang bertentangan dengan kehendak Allah itu tidak akan memberi manfaat apapun. Sebab ketika keinginan yang kuat yang membekas itu tidak bisa menembus takdir Allah, maka tentu saja keinginan-keinginan kamu itu tidak akan ada manfaatnya. Maka yang patut dan yang sesuai dengan adab kita dari Gusti Allah berarti harus pasrah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa hiya nafsi allati tanfa'ilu anhal asya'u wa takunu lil waliyyi karamatan. Yang dimaksud himam di sini adalah kekuatan diri yang dengan kekuatan ini maka segala sesuatu itu bisa terlaksana. Nah, himam di sini kalau bagi wali itu disebut dengan karomah.
karomah. Jadi seolah-olah mengatakan begini, fa'ala kadza bihimmatihi idza wajjaha ilaihi fawjida. Seolah-olah kalau untuk wali, seorang wali telah melakukan hal seperti ini dengan kekuatan dayanya, dengan kekuatan keinginannya. Ketika wali itu menghadap pada suatu permasalahan, sehingga apa yang diinginkan oleh wali itu terwujud, maka disebut karomah. Untuk selain wali, itu namanya istidraj atau penghinaan, seperti yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir, ahli sihir, atau seseorang yang punya pandangan yang tajam. Siapapun yang dipandang olehnya bahkan bisa mati. Ada orang yang punya kekuatan seperti itu. Atau setidak-tidaknya hampir rata-rata orang, kalau kita memandang seseorang dengan pandangan yang terkonsentrasi, maka pandangan itu pasti akan memberi bekas pada yang kita pandang. Apakah nanti akan merasa ripuh ataukah merasa takut dan lain sebagainya, pasti ada bekasnya. Itu bisa kita buktikan oleh kita sendiri seperti itu. Nah, makanya kalau untuk selain wali, itu namanya ihana, namanya ihana. Tapi kedua-duanya, baik itu yang karomah ataupun itu yang dimiliki oleh orang-orang fasik, itu semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan takdir Allah. Artinya dengan seizin Allah. Bahkan termasuk mukjizat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Itu bukan karena kekuatan Nabi Isa, bukan karena keampuhan Nabi Isa, tetapi itu adalah karena ditakdir oleh Allah, sehingga orang itu yang dihidupkan oleh Nabi Isa menjadi hidup. Jadi semuanya tidak akan pernah lepas dari takdir Allah. Nah, kita tadi menggambarkan tentang himmah yang kuat, himmah yang menggebu. Yang himmah yang kuat saja sudah tidak bisa menembus takdir, apalagi kalau himmah kita itu seperti himmah yang kita miliki. Himmahnya hanya setengah-setengah. Kita kepingin usul, tapi begitu baru jalan, di tengah jalan diming-iming dunia, diming-iming harta benda, goyah. Himmah kita semacam itu. Nah, kalau himmah yang kuat saja tidak bisa menembus takdir, apalagi himmah yang seperti ini, maka bahkan lebih layak untuk tidak bisa menembus takdir. Fa fi hada tadbiru naril hirsil musta'ilati fi qalbihi hatta yukhayyala lahu anna dzalika syai'a tau'iyatihi wa annahu yudrikuhu la mahalata. Termasuk di dalamnya adalah usaha kita mendinginkan, memadamkan api keragusan kita terhadap dunia yang bergejolak, yang berkobar di dalam hati kita, sehingga dalam bayangan kita seolah-olah apapun yang kita inginkan itu pasti tunduk dengan kekuatan kita, dan itu akan terjadi. Seolah-olah begitu, tapi kenyataannya itu semuanya tanpa ada takdir Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Wal idhofah fi qawlihi sawabiqul himam min idhofati sifatin ilal mausuf kama taqarrara. Dalam susunan kalimat hikmah ini dikatakan sawabiqul himam. Kalimat sawabiqul himam ini merupakan penyandaran kalimat di mana lafaz sawabiq itu menjadi mudhof ilaihnya, yang mana itu merupakan sifat, sedangkan al-himam mudhofnya itu adalah
merupakan mausuf, sesuatu yang disifati. Artinya adalah keinginan yang kuat yang bisa membekasi. Kemudian juga dalam kalimat aswarul aqdar ini juga termasuk penyandaran musyabbah bih terhadap musyabbah. Sesuatu yang diserupakan disandarkan pada sesuatu yang diserupai. Jadi suwar itu adalah musyabbahnya, al-aqdar itu adalah suwar itu musyabbah bih, kemudian al-aqdar itu adalah musyabbah. Jadi takdir yang diserupakan dengan suwar atau diserupakan dengan benteng. Nah, dalam hikmah niki akan lebih mempertegas kembali pondasi yang harus dibangun oleh seorang murid ketika dia mengawali suluknya. Dan ini penting, memperbaiki pondasi seperti ini bagi murid itu penting sekali, karena di situ nanti kunci keberhasilannya nanti. Nanti dalam hikmah berikutnya akan disebut man asyraqat bidayatuhu. Nah, termasuk ini bagaimana murid membangun pondasi di dalam dia bersuluk ini. Pondasi yang pertama adalah ikhlas. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak kita jadikan sesuatu yang istimewa sehingga kita andalkan. Sehingga dengan begitu akan bisa terbangun kita dalam melakukan amal apapun ini hanya karena tujuannya adalah Allah. Yang kedua adalah membangun tawakal, kepasrahan seorang murid terhadap Allah. Di dalam setiap apapun yang dikerjakan selalu dipasrahkan dari Gusti Allah, sehingga dia tidak memberontak untuk ingin cepat-cepat sampai atau memberontak untuk ingin segera pindah dari kedudukan yang sedang dia dalami, kedudukan yang sedang dia miliki. Tidak ada berontak seperti itu. Karena kita tahu bahwa segala apapun yang ada di dunia ini, segala apapun yang ada di alam ini, tidak satu pun yang terlepas dalam lingkaran qadha qadaripun Gusti Allah. Baik itu yang bersifat baik ataupun yang bersifat buruk, semuanya adalah atas qadha qadar Allah. Nah, ini pondasi ini yang harus dibenahi oleh seorang yang saleh. Maka bagaimana kita membangun, melatih diri kita akan selalu ikhlas dalam beramal. Yang kedua, kita bangun dan kita latih bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah yang sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Sehingga kalau pondasi ini kita tata dengan baik, insya Allah harapannya akan lebih terbuka daripada kalau kita tidak mendasarinya dengan baik. Tetapi semua itu, ini teori. Semua itu teori, semua itu perencanaan. Tapi perencanaan ini tidak pasti mewujudkan suatu harapan. Karena untuk terwujudnya harapan tetap kita kembalikan pada qadha qadaripun Gusti Allah. Oh, niki hikmah ketiga ini. Dalam teks pun kita beri judul pokoknya benteng takdir. Sawabiqul himam la takhruqu aswarul aqdari. Kekuatan semangat. Semangat ini azam, cita-cita atau ikhtiar. Tidak akan mampu menembus benteng takdir. Kalau hikmah yang pertama menyentuh tentang hakikat amal yang membawa pada pengertian tentang amal zahir dan amal batin. Ia mengajak kita memperhatikan amal batin, suasana hati, berkaitan dengan amal zahir yang kita lakukan. Sebagai manusia biasa, hati kita cenderung untuk menaruh harapan dan meletakkan sandaran pada pengaruh amal zahir. Hikmah kedua menjelaskan mengenainya dengan membuka pandangan kita pada suasana asbab dan tajrid. Bersandar pada amal terjadi karena seseorang itu melihat pada pengaruh sebab dalam melahirkan akibat.
Apabila terlepas dari paham sebab musabab, barulah seseorang itu masuk pada suasana tajrid. Dua hikmah yang terdahulu memberi pendidikan yang lembut pada jiwa. Seseorang mendapat pemahaman bahwa bersandar pada amal bukanlah jalannya. Pengertian yang demikian melahirkan kecenderungan untuk menyerah dengan total kepada Allah. Sikap menyerah tanpa persiapan kerohanian bisa menggoncangkan iman. Nah, kepasrahan ini di hikmah kedua sampun kita pelajari. Kepasrahan ini bukan kepasrahan yang kita paksakan. Bukan kepasrahan yang kita paksakan seperti orang asbab yang ingin pindah ke makam tajrid sehingga dia meninggalkan rangkaian sistem sebab akibat. Nah, karena dia pasrah kepada Allah, tetapi karena dia memaksakan diri, maka hatinya tidak kuat. Sehingga ketika terjadi goncangan-goncangan, maka hatinya panik. Karena kepanikannya itu, kebingungannya itu, akhirnya malah kembali lagi kepada sistem sebab musabab, seperti yang kita bahas di hikmah sebelum ini. Kecenderungan untuk menyerah total kepada Allah, sikap menyerah tanpa persiapan kerohanian bisa menggoncangkan iman. Agar orang yang sedang memuncak semangatnya tidak keliru memilih jalan, dia diberi pengertian mengenai kedudukan asbab dan tajrid. Pemahaman tentang makam asbab dan tajrid membuat seseorang terdidik jiwanya agar menyerah kepada Allah dengan cara yang betul dan selamat, bukan menyerah dengan cara yang hampa. Ada proses kepasrahan bagi orang yang di makom asbab dan kepasrahan orang yang di makom tajrid. Ini akan beda kelasnya, akan beda caranya. Orang yang di makom asbab bukan berarti kalau tawakal itu sudah tidak bekerja, tidak makan, tidak berobat, bukan itu. Tetap bekerja, tetap tetap bekerja, tetap berobat, juga tetap makan. Sistem sebab akibat tetap dikerjakan, tetap diatur, tapi dengan cara dikelola dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang baik. Itu tawakalnya orang yang di makom asbab. Kalau tawakalnya orang tajrid, memang total sama sekali sudah melepas sistem sebab akibat, hanya berserah diri kepada Allah. Maka tidak boleh kita pakai sistem yang dipakai oleh orang yang di makom tajrid dipakai oleh orang yang makom asbab. Kalau dipakai orang yang makom asbab, itu namanya memaksakan diri, yang sehingga justru akan menjadi bumerang bagi dirinya, yang akan menghancurkan dirinya lagi. Orang yang berjalan pada sistem sebab dan orang yang bertajrid, keduanya beramal untuk Allah. Sebab masing-masing dari keduanya telah memperoleh kesungguhan menghadap kepada Allah. Hingga seorang ulama berkata, perumpamaan orang yang bertajrid dan orang yang berasbab itu seperti dua hamba milik seorang raja. Dua orang budak yang dimiliki oleh seorang raja. Kepada hamba yang satu, sang raja berkata, beramallah, artinya bekerjalah dan makanlah. Jadi raja perintah pada budak yang satu, kamu bekerja, kalau kamu mau makan, kerja dulu. Setelah kerja baru kamu makan. Sementara kepada hamba yang lain, hamba yang satunya, sang raja berkata, tetaplah kamu di sampingku. Apa yang akan aku bagikan akan aku penuhi untukmu. Yang satu yang di makom tajrid, dah kamu tetap bersama saya saja. Kamu pasti akan tetap menerima bagian yang akan saya bagikan kepada makhluk, termasuk kepada diri kamu. Seolah seperti itu gambarannya. Akan tetapi kesungguhan menghadap yang ada pada diri orang yang bertajrid itu lebih kuat. Sebab sebagaimana yang telah maklum, rintangan yang menghalangi ahli tajrid lebih minim, segala yang mengikatnya telah terputus. Makanya bentuk amal dan bentuk ibadah yang akan dikerjakan oleh ahli tajrid dengan ahli asbab tentu beda. Kekuatannya lebih bermutu, lebih berbobot orang yang dikerjakan oleh orang yang bertajrid. Kenapa? Sebab
menghadapnya, beramalnya, beribadahnya orang yang di makom tajrid ini dia sudah bebas dari rintangan-rintangan, sudah terlepas dari semua ikatan, sehingga minim sekali yang akan mengganggu dia. Berbeda dengan orang yang di makom asbab. Orang yang di makom asbab ini masih banyak yang melekat, banyak yang merintangi dirinya, banyak yang mengikat dan menjerat dirinya, sehingga ketika dia mau bergerak untuk beramal, itu selalu dia diserimpung oleh jeratannya itu. Sehingga tentu saja kekuatannya akan lebih rendah kualitasnya dari yang dilakukan oleh orang ahli tajrid. Umumnya besarnya semangat seorang sufi yang bertajrid itu tidak terkira kuatnya. Sebab Rasulullah bersabda, "Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la'abarruhum fi qasamihim." Sungguh Allah itu memiliki sekelompok orang yang andai saja mereka bersumpah kepada Allah, pasti mereka akan meluluskan sumpah mereka. Orang-orang yang ahli sufi ini kesungguhannya itu luar biasa kuatnya. Keinginannya untuk dia suluk itu kuat sekali. Sampai digambarkan itu masuk dalam golongan orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang andai saja dia bersumpah terhadap sesuatu, pasti dia akan melaksanakan sumpahnya itu. Karena kuatnya kesungguhan dan keinginannya itu. Lalu Syekhina mengatakan, Allah itu memiliki sekelompok orang yang ketika bersemangat pada satu hal, maka itu dengan izin Allah. Rasulullah juga bersabda. Tapi semua tadi, semua semangat-semangat yang telah digambarkan dalam hadis Rasulullah tadi, itu semua bukan menjamin untuk bisa tercapainya cita-cita. Bukan tidak menjamin untuk bisa sampainya pada harapan yang diinginkan. Maka disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa semua apa yang terjadi nanti itu semua adalah merupakan izin Allah, merupakan ketentuan Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yamduru binurillah." Hindarilah firasat seorang mukmin, sebab ia memandang dengan nur Allah. Artinya begini, kenapa pandangan seorang mukmin yang digambarkan dalam hadis itu begitu kuat pengaruhnya? Karena itu ada izin Allah, binurillah. Karena ada izin Allah itu, maka memiliki kekuatannya. Oleh karena itu, Syekhina merasa khawatir seseorang akan salah faham dan mengira bahwa semangat yang kuat akan dapat menembus takdir, akan dapat mengerjakan sesuatu yang tidak tersentuh qadha dan qadar. Untuk menepis kekeliruan faham itu, Syekhina menyampaikan hikmah yang ketiga ini. Hikmah ketiga ini mengajak kita merenung tentang kekuatan benteng takdir yang membatasi segala sesuatu. Ketika membicarakan tentang ahli tajrid, kita dapati ahli tajrid melihat pada kekuasaan Tuhan yang meletakkan dampak pada suatu sebab dan menetapkannya dalam melahirkan akibat. Ini bermakna semua kejadian dan segala hukum mengenai suatu perkara berada dalam pengaturan Allah. Dia yang menguasai, mengatur dan mengurus setiap makhluknya. Urusan ketuhanan yang menguasai, mengatur dan mengurus atau suasana pemeliharaan Allah itu yang dinamakan takdir. Tidak ada sesuatu yang tidak dikuasai, diatur dan diurus oleh Allah. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang tidak tersentuh oleh takdir. Termasuk gerak kita datang ke sini semua tadi, kita duduk. Ini semua tidak lepas dari takdir Allah. Kita bernafas, itu juga tidak lepas dari takdir Allah. Bahkan sampai hal yang paling kecil sekalipun, itu semua atas takdir Allah. Himmah atau cita-cita adalah kekuatan hati yang terbangun untuk memperoleh sesuatu dan berkonsentrasi kepadanya. Itu pengertian himmah.
Bila sesuatu yang ingin diraihnya itu luhur, seperti makrifat kepada Allah dan menggapai ridhonya, maka itu disebut himmah yang luhur. Dan bila perkara itu sesuatu yang rendah, seperti berburu dunia dan berbagai kepentingannya, maka itu disebut himmah yang rendah. Dalam hikmah ini disampaikan bahwa meskipun himmah seseorang itu kuat menggebu, tidak akan pernah dapat menembus benteng takdir. Allah yang akan mewujudkan atau tidak mewujudkan himmahnya dengan takdirnya. Di dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala, abdi anallahu alladhi aqulu lisyai'i kun fayakun fa'ati'ni aj'alka taqulu lisyai'i kun fayakun. Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah, zat yang berkata kepada sesuatu, jadilah, maka sesuatu itu menjadi wujud. Karena itu, taatlah kepadaku, maka aku akan menjadikanmu dapat berkata pada sesuatu, jadilah, hingga sesuatu itu menjadi wujud. Makanya wali bisa memiliki kekuatan seperti itu karena ini dijadikan oleh Allah. Karena itu dengan izin Allah, makanya punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang di luar nalar. Di samping itu, tidak akan terpisah dan tidak akan wujud kecuali hanya perkara yang ada dalam lingkaran takdir dan keputusannya. Himmah seseorang itu menghadap pada satu perkara. Bila himmahnya telah menemukan keputusan Allah tentang perkara itu, telah lebih dahulu wujud, maka ia akan wujud dengan izin Allah. Namun bila menemukan benteng takdir yang terpasang di hadapannya, maka tidak akan pernah dapat menembusnya. Ini termasuk nanti segala hal yang kita usahakan, segala hal yang kita atur, yang sudah kita rencanakan, termasuk semua itu nanti untuk terrealisasi ataupun tidak, untuk wujud harapannya atau tidak, itu semuanya kalau memang itu sudah bertepatan dengan takdir Allah yang terdahulu, maka tentu akan wujud. Tetapi kalau tidak ada, maka tentu saja apa yang telah kita atur, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita rencanakan, semuanya akan terbentur dengan benteng takdir ini dan tidak akan mampu menembusnya itu. Nah, bukan hal ininya yang kita inginkan, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini. Ini yang penting. Yang penting di sininya, menghadapi situasi yang seperti ini bagaimana. Namun, bila menemukan benteng takdir yang terpasang di hadapannya, maka tidak akan pernah dapat menembusnya. Keadaan yang seperti ini harusnya dihadapi dengan adab yang baik. Nah, ini sikap kita ini harus tetap bersikap dengan adab yang baik dan kembali pada sifat keasliannya. Keaslian kita, rumongso, kamu itu tidak lebih hanya seorang hamba. Kamu tidak lebih hanya orang yang lemah, yang tidak berkemampuan apapun. Sadari hal itu, yaitu sebagai hamba tak layak bersusah ataupun bersedih. Bahkan terkadang saling merasa gembira karena telah bisa kembali pada tempatnya dan sifat aslinya, yaitu sebagai hamba telah nyata pada dirinya. Bahkan kadang-kadang orang yang sedang suluk, murid, merasakan ketika segala usaha, segala rencana terbentur oleh takdir, ini justru malah gembira, tidak susah. Beda dengan yang kita alami. Kalau kita terbentur dengan takdir, wis tak usaha nih obat iki, panggah ora mandi. Akhirnya karena terbentur itu, kita menjadi susah, menjadi nelangsa dan seterusnya. Tapi untuk orang-orang seperti ini kadang-kadang malah justru bergembira. Nah, karena itu Syekh Ali Al-Khawas
karena makrifatnya, beliau berkata, nahnu in qulna syai'an fa kharaja farihna marratan wahidah wa idza lam yakhruj farihna asyra marrat. Ketika kami mengatakan sesuatu dan menjadi nyata, maka kami bergembira hanya satu kali. Dan ketika tidak nyata, maka kami bergembira 10 kali lipat. Jadi ketika usahanya itu tidak bisa tembus, itu malah kegembiraannya berlipat 10 kali. Dibanding ketika keinginannya, ketika usahanya itu terwujud. Kalau terwujud, hanya gembira 1 kali. Ini dawuh Syekh Ali Al-Khawas. Seorang ulama ketika ditanya dengan sebab apa bisa makrifat kepada Allah, beliau menjawab dengan sebab meruntuhkan niat yang kuat. Artinya apa? Niat yang kuat ini kita rasakan dan kita hadapi bahwa niat ini tidak akan pernah bisa menentukan hasil. Itu maksudnya meruntuhkan itu. Tidak akan pernah bisa memastikan hasil. Jadi bukan dihilang, bukan terus niatnya dihilangkan, bukan. Tetap ada niatnya, tetapi tetap dalam pandangan kita dan dalam rasa kita bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, itu semuanya tidak menjamin akan terwujud apa yang diharapkan. Terkadang himmah yang kuat dapat membuahkan hasil meskipun terlahir dari seorang yang nakis. Seorang yang nakis ini pun seperti orang fasik. Jadi dia ini tidak punya keistimewaan dari sisi ibadah, tapi dia punya kekuatan ini. Seperti yang terjadi pada orang yang memiliki penglihatan yang kuat atau ahli sihir. Namun ini semua juga tidak akan pernah dapat merobohkan benteng takdir. Terjadinya semua itu hanya karena dikehendaki oleh Sang Maha Perkasa. Makanya orang-orang ahli sihir di masa Fir'aun yang segala penjuru yang paling ahli semuanya sudah dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menghadapi kekuatan Nabi Musa. Toh pada akhirnya itu semuanya tunduk, bahkan akhirnya berbalik arah. Kebanyakan dari mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya itu termasuk itu. Itu satu bukti bahwa kemasyhurannya tentang usaha sihirnya yang sudah begitu hebat tidak punya pengaruh apa-apa. Sehingga karena yang dikehendaki oleh Allah ada kekuatan Nabi Musa, maka kekuatan Nabi Musa itu mengalahkan kekuatan mereka. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ayat ini berkaitan dengan Harut Marut yang kemudian dalam Al-Quran itu disebut mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sebelum mengajarkan, Harut Marut itu sudah memberi peringatan, kami ini adalah merupakan ujian untuk kamu, maka jangan kamu sekali-kali kufur. Sudah disampaikan seperti itu. Tetapi kemudian apa yang telah dikerjakan oleh Harut Marut itu tidak memberi dampak bahaya apapun terhadap sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain disebutkan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Rasulullah bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadar hatta al-ajzi wal kaisi. Segala apapun itu berjalan dengan keputusan dan takdir Allah, hingga termasuk di dalamnya kelemahan dan kecerdasan. Orang yang lemah itu juga takdir Allah, orang yang cerdas itu juga takdir Allah. Semuanya, baik yang baik atau yang buruk, yang manis ataupun yang pahit, semua adalah takdir Allah. Itu dalam
konteks keimanan kita terhadap qada qadar mur'ihi wa hulwihi khairihi wa syarrihi. Manusia terhijab dari memandang takdir karena kesesatan faham tentang sebab akibat. Diri seseorang menjadi alat sebab akibat yang paling berpengaruh menghijab pandangan hati dari melihat takdir. Keinginan, cita-cita, angan-angan, semangat, akal pikiran dan usaha menutup hati dari melihat kekuasaan, aturan dan urusan Tuhan. Hijab kedirian ini juga disimpulkan ia bisa dilihat sebagai hijab nafsu dan hijab akal. Nafsu yang melahirkan keinginan, cita-cita, angan-angan dan semangatnya. Nah, ini termasuk yang kemarin meracuni pada orang yang di makom asbab, sehingga orang yang di makom asbab itu memaksakan diri ingin berubah di makom tajrid, atau yang mengganggu orang yang di makom tajrid untuk merubah dirinya pada makom asbab. Ini nafsu ini. Makanya mereka diarani syahwat al-khafiyah dalam hikmah itu. Nafsu yang melahirkan keinginan, cita-cita, angan-angan dan semangat. Akal menjadi kendaraan nafsu. Kemudian yang mengolah nanti. Nafsu kita sudah merencanakan suatu keinginan, merencanakan sesuatu, tapi kemudian akal ini mengolah. Bagaimana apa yang menjadi keinginan nafsu ini bisa tercapai? Ini akalnya kerjasama dengan nafsu itu. Akal menjadi kendaraan nafsu, menimbang, merancang, dan mengadakan usaha dalam memenangkan apa yang dicetuskan oleh nafsu. Jika nafsu inginkan sesuatu yang baik, akal akan bergerak pada kebaikan. Jika nafsu menginginkan sesuatu yang buruk, akal juga akan bergerak pada keburukan. Maka di sini posisi pentingnya kita jihad dengan nafsu. Karena kalau nafsu ini tidak kita jihad pada nafsu ini, maka nafsu ini akan tetap kuat, sehingga karena kekuatan nafsu ini akan mengendalikan akal dan hati kita. Sehingga akal dan hati kita ini yang akan mengontrol dan akan mengatur, akan mengerjakan anggota lahir kita. Sehingga nilai baik dan buruknya tergantung apa yang ada dalam hati dan tergantung bagaimana kuatnya nafsu mempengaruhi hati ini. Dalam banyak hal, akal tunduk pada arahan nafsu, bukan menjadi penasihat nafsu. Oleh sebab itu, dalam menundukkan nafsu tidak dibenarkan bila meminta pertolongan akal. Dalam proses memperoleh penyerahan secara menyeluruh kepada Allah, terlebih dahulu akal dan nafsu perlu ditundukkan pada kekuatan takdir. Akal mesti mengakui kelemahannya di dalam membuka tabir takdir. Nafsu mesti menerima hakikat kelemahan akal dalam perkara tersebut dan ikut tunduk bersamanya. Bila nafsu dan akal sudah tunduk, barulah hati bisa beriman dengan sebenarnya pada takdir. Beriman pada takdir seharusnya melahirkan penyerahan secara berpengetahuan, bukan menyerah dengan kejahilan. Orang yang jahil tentang hukum dan perjalanan takdir tidak dapat berserah diri dengan sebenarnya kepada Allah, karena di balik kejahilannya itulah nafsu yang akan menggunakan akal untuk menimbulkan keraguan terhadap Allah. Nah, ini wow, maka penting bertawakal itu kita harus ngerti juga. Bukan tawakal itu berarti diserah kerja, ora apa jenenge, ora mangan, ora berobat, ora mboten-mboten niku, tidak seperti itu. Harus kita tahu dulu, kita harus paham dulu. Makanya nanti dalam hikmah berikutnya nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana kita mengatur sehingga pengaturan ini menjadi pengaturan yang terpuji. Jangan sampai salah sehingga menjadi pengaturan kita pengaturan yang tercela. Karena nanti pengaturan kita, usaha kita ini akan terbagi menjadi dua hal, yang baik, yang terpuji, dan yang tercela. Orang yang jahil tentang hukum dan perjalanan takdir tidak dapat berserah diri dengan sebenarnya kepada Allah, karena di balik kejahilannya itulah nafsu akan menggunakan akal untuk
menimbulkan keraguan terhadap Allah.